Horas, Baligi Academy datang kembali ya dari tepian Danau Toba yang indah, kota Baligi. Oke pemirsa ya, kita akan menyerukan kepada Majelis Hakim Agung yang akan mendiskusikan ya, yang akan menentukan nasib Jessica Kumala Wongso ya, akibat rekayasa video CCTV oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto menggunakan dua software gratisan ya, aplikasi gratisan, eRedsoft dan Freemake. Itulah ya video aplikasi yang mereka pakai untuk menghancurkan, merusak ya, terus menganimasi, menurunkan resolusi menjadi kabur ya. Kedua ahli penipu bajingan itulah ya yang dipakai sebagai dasar hakim ya pada tahun 2016, Hakim Binsar Gultom, Hakim Partahi Tulus Hutapea, dan Hakim Kisworo. Kita sangat menyayangkan ya di republik ini ya, yang menggaji para polisi ya, kepolisian yang tahun 2025 katanya sudah 120 sekian triliun atau berapa itu, bukan lagi 114 triliun, tetapi hasilnya adalah rekayasa. Muhammad Anwar Al-Azhar ini sendiri adalah ya saat 2016 kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri. Bayangkan itu ya, kepala laboratoriumnya dia itu. Sekarang naik pangkat menjadi sekretaris pusat laboratorium forensik Bareskrim, naik lagi, entah apa jabatannya itu, manajerial lagi ya. Inilah fakta potret hukum di Indonesia, bagaimana orang-orang merekayasa karena dia punya kewenangan dan diakui pula di persidangan. Ya, kredensial dia sangat meyakinkan, meskipun ya sudah kabur-kabur begitu, hasilnya tetap saja diterima oleh terutama yang sangat progresif itu Binsar Gultom ya, yang sangat mempercayai, tidak ada satu question, pertanyaan sedikit pun mereka meragukan video yang sangat kabur ya, menggunakan aplikasi gratisan itu, eRedsoft dan Freemake itu ya. Itulah kita sangat sayangkan ya, hakim kok bisa sebego itu ya, sebodoh itu, tidak mempertanyakan sama sekali kualitas video ketika disajikan di persidangan. Nah oke, berikutnya biar kita bacakan secara verbatim ya, kata demi kata keputusan Binsar Gultom dan kawan-kawannya yang membasiskan, yang mendasarkan keputusan mereka itu ya, menjadikan video CCTV rekayasa Muhammad Anwar Al-Azhar itu menjadi bahan pertimbangan dia dalam memutuskan perkara ya, memutuskan nasib seorang anak manusia ya. Itulah pertimbangan-pertimbangan itu, saya kutip nanti word demi word, kata demi kata atau secara verbatim ya. Bagaimana rusaknya hukum ini ya, ketika barang bukti digital dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Oke, kita mulai ya. Ini satu ya, menimbang bahwa demikian juga mengenai rekaman CCTV yang dipersoalkan oleh penasihat hukum terdakwa tidak layak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini. Majelis hakim berpendapat bahwa CCTV yang ada di Cafe Olivier bukan sengaja diperuntukkan untuk kasus dalam perkara ini. Akan tetapi, secara umum sebelumnya telah terpasang di tempat tersebut yang bisa memantau setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Cafe Olivier. Sehingga CCTV tersebut tidak harus dibuat sendiri oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan menyangkut adanya dugaan telah terjadi tampering atau penyisipan pada video maupun pada gambar dalam CCTV tersebut, para ahli digital tersebut telah disumpah di persidangan. Jika penasihat hukum terdakwa mampu di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, dapat menggunakan sarana hukum sesuai pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu ya. Jadi di sini topiknya tampering atau memanipulasi barang bukti digital memang sudah saya ungkapkan pada persidangan tahun 2016 yang lalu. Tetapi Binsar Gultom dan dua hakim lainnya lebih memilih mengabaikan kesaksian saya dan menyerap secara total yang menelan bulat-bulat apa yang disajikan, apa yang penipuan yang disajikan oleh Muhammad Anwar Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Ya, jadi dengan enteng ya Hakim Binsar Gultom di sini, jika penasihat hukum terdakwa mampu di kemudian hari membuktikan ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, dapat menggunakan sarana hukum pasal 242 KUHP tentang pemberian keterangan palsu. Enak kan? Ya, enak sekali, dia cuci tangan itu ketiga hakim. Kalau nanti dia palsu, ya sudah, laporkan saja dengan pasal 242 KUHP. Tetapi kan pada saat persidangan harusnya kalian kritis
Kok itu bisa kabur? Biasanya di dalam sidang lain, kok CCTV-nya bagus saya lihat. Itu pun pertanyaan sesederhana anak SD itu pun tidak ditanyakan oleh ketiga hakim ini. Diterima, padahal mereka bahkan melihat paperback pun tidak bisa di meja 54 itu, yang hanya 12 meter jaraknya, ya, dengan video CCTV yang full high definition 2 juta pixel per frame. Kan sangat konyol ya. Cuci tanganlah dia, ya, seperti Judas Iskariot, ya, cuci tangan. Ya kalau nanti palsu, ya tuntut dia. Bagaimana caranya menuntut mereka? Mereka polisi, Binsar Gultom, kayak nggak tahu aja kau, kayak dari mana aja kau, dunia mana. Ya, gimana caranya? Sudah saya laporkan pun 6 kali ke Dubes Presisi, ya, 37 bukti ilmiah saya sertakan, saya laporkan kepada Jenderal Listio Sigit Prabowo pun diabaikan. Itulah, ya, kau kiranya gampang melaporkan polisi di Republik ini? Ya, kan susah karena perbuatanmu ini memutuskan perkara berdasarkan video CCTV yang sudah kabur. Tidak bertobat lagi kau. Ya, harusnya kan sebagai hakim pertama adalah hati nurani, baru akal sehat. Itu kok enak banget. Kalau ada kebohongan atas pendapat para ahli tersebut, dapat menggunakan sarana hukum pasal 242. Gimana caranya? Ayo kita laporkan bersama, yuk. Bisa nggak kau? Ayo. Kalau kau bersedia, ayo. Gitu loh. Kita laporkan bersama. Jangan cuma kata-kata aja ya. Gampang kali kalau cuma kata-kata. Memangnya gampang melaporkan polisi aktif di Indonesia ini, Kombes. Saya mau laporkan Muhammad Christopher Hariman, siapa itu? Tito Karnavian dan Krishnamurti juga bagaimana? Padahal Tito Karnavian aja sudah pensiun aja susah. Ini bukan negara demokrasi matang ini masih negara apa ini, Konoha. Yang kedua, pertimbangannya Binsar Gultom, Partai Turut Utapaya dan Kisworo, ya, mendasarkan keputusannya, pertimbangannya itu dengan video CCTV rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Hariman Rianto dengan menggunakan software gratisan iRedSoft dan FreeMake, ya. Yang kedua, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang menggambarkan orangnya itu sama, dihubungkan dengan fakta empiris dan adalah sama persis. Terlebih, alat digital elektronika dalam praktek peradilan sudah sering dipakai oleh hakim di dalam mengungkap kebenaran fakta di persidangan. Maka rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai perluasan dari pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana, dan dijadikan majelis hakim sebagai petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana. Hal ini diperkuat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Nah inilah, bayangkan ya, video CCTV itu yang kabur itu diambillah pasal-pasal pertimbangan menurut pasal 184 ayat 1 KUHP sebagai barang bukti, ya. Jadi majelis hakim memutuskan itu sebagai petunjuk, ya, untuk memastikan peristiwa pidana. Bayangkan ya, video CCTV yang sudah kabur direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar sebagai barang bukti, petunjuk untuk memastikan peristiwa pidana yang sudah dianimasi itu dipakai untuk memastikan pidana. Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Luar biasa ini hakim ya, begitu salah memutus, tinggal enteng mengatakan, laporkan dia, kan gitu. Ayo kita laporkan, gitu loh. Kalau kau sanggup, ya, jangan cuma bebek mulut, ya. Oke, yang ketiga, bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, terdakwa berpindah posisi duduk ke tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh suatu pembatas dan dedaunan. Kemudian untuk menutupi aktivitasnya dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 paperback di depan minuman VIC yang sudah bergeser ke posisi ke tengah meja nomor 54 sekitar pukul 16.33 11 WIB, ya. Jadi saksi Marlon ini sudah datang, katanya dia melihat sedotan sudah ada di dalam gelas. Kalau Marlon Napitupulu harusnya tidak berbohong, maka di kamera CCTV 7 harusnya dapat pergerakan Jessica Kumala Wongso, pergerakan ototnya, tangannya memindahkan dari atas meja ke dalam gelas, tetapi tidak ada, ya. Karena tidak ada, dipakailah saksi palsu Marlon Napitupulu, ya. Marlon Napitupulu ini sebagai saksi palsu kunci,
ya, untuk memperkuat rekayasa bahwa Jessica sudah memindahkan sedotan dari atas meja ke dalam gelas. Inilah saksi-saksi palsu, ya, sering dipakai di peradilan untuk mendukung rekayasa atau kepalsuan dari fakta, ya. Jadi inilah. Nah, kalau saya tanya lagi pada Hakim Binsar Gultom, kalau sudah dikaburkan, dianimasi, masih percaya tidak Anda bahwa paperback itu disusun oleh Jessica? Ya, semua objek, semua pergerakan objek yang ada di dalam video CCTV, digital video yang sudah direkayasa, maka itu harus ditolak demi hukum, demi kebenaran. Karena apa? Itu hanya berdasar pada kemampuan editing. Bahkan seorang yang ahli editing video, paperback itu pun bisa dibuat bergerak vertikal dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau secara diametral. Itu cuma kemampuan editing, ya. Dan itu Anda telan bulat-bulat, meskipun saya lihat pergerakan paperback itu sangat kasar, ya. Sangat kasar. Karena apa? Jumlah frame per detiknya sudah disengaja mereka kurangi. Harusnya 25 frame per detik PAL, Paste Alternating Line, menjadi 10. Ya, hanya menjadi 10 gambar per detik untuk memudahkan mereka, ya, frame demi frame itu menganimasi pergerakan paperback dan lainnya. Yang keempat, menimbang bahwa selama rentang waktu 429 sampai dengan 502 WIB, yakni dalam rentang waktu 33 menit, majelis hakim menilai bahwa terdakwa Jessica mulai gelisah dan berharap-harap cemas ketika respon dari Mirna belum menanggapi WA Jessica tersebut, yang juga dikuatkan dengan gambar CCTV 7 dan 9. Menurut majelis hakim, setelah ada jawaban korban Mirna yang mengatakan Mirna sudah sampai pada pukul 5.02 WIB karena masih menunggu saksi Hani di Starbucks, mulailah terdakwa menggeser tempat duduknya dari tengah sofa ke tempat sebelumnya terdakwa duduk di pinggir sofa. Nah, inilah lagi produk animasi, ya. Poin pertama, ya, dalam pertimbangan ini. Dari mana Anda tahu itu cemas? Gambar demikian kabur, cemas dan gelisah, itu dari mulutnya psikolog. Psikolog mengamati apa? Dan psikolog dan kriminolog itu video CCTV yang sudah direkayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimandrianto. Jadi balik lagi ke video CCTV. Video CCTV yang sudah ada direkayasa. Dan disimpulkanlah lewat psikolog itu, ya, kriminolog, para ahli-ahli penipu di persidangan. Itu cemas. Padahal Binsar Gultom tidak tahu, ya, pada kondisi kritis 16.29, 16.27, 15.02 Jessica sedang melakukan aktivitas chat, ya. Itu diekstraksi oleh ahli digital forensik Bareskrim bernama Herman Franciscus Aritonang. Di saat kritis itu malah kau bilang cemas, orang pegang HP. Itu diekstraksi oleh Herman Franciscus Aritonang, tidak dijadikan pertimbangan oleh kau, ya. Yang kelima, menimbang bahwa setelah saksi Marlon meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.28 WIB, barulah terdakwa berpindah posisi duduk di tengah sofa, di mana posisi tersebut tidak terpantau oleh CCTV nomor 7 yang terhalang tanaman hias dan CCTV nomor 9 yang terhalang oleh pembatas kaca. Dan untuk menutupi aktivitas terdakwa dari pengunjung sekitar meja 54, maka terdakwa sengaja menyusun 3 buah paperback di depan minuman VIC sambil melihat gerakan tangan mengambil sesuatu dari tas warna coklat yang diletakkan di sebelah kirinya sekitar pukul 16.29.50. Kemudian tampak gerakan tangan memindahkan gelas dari ujung sofa ke tengah sofa sebelah kanan terdakwa sekitar pukul 16.13.11 WIB, di mana nantinya korban duduk. Kemudian terdakwa memindahkan 3 paperback ke belakang sofa. Ya, ini lagi lah, ya, pergerakan tangan 16.29.50, ya, dengan kemampuan editing orang, jangankan tangan manusia bentuknya, ya, walaupun pada saat disajikan entah tangan apa itu, 12 meter harusnya, ya, bentuk jari pun masih kelihatan itu, tetapi perbuatan Muhammad Noel Azhar, ya, tangannya itu cuma piksel-piksel putih saja, bergerak beberapa frame dia buat, disimpulkanlah dia mengambil sesuatu dari tasnya, yaitu sianida, ke dalam gelas. Itulah dipercaya oleh Binsar Gultom, Partai Turus Utapea dan Kisworo, ya, 16.33.11. Terus korban memindahkan gelas dari ujung sofa ke tengah sofa. Itu lagi Gultom, kemampuan editing. Jangankan memindahkan gelas, memindahkan
Daihatsu Xenia pun bisa di situ. Kalau kemampuan editing bisa, gitu. Ya. Jadi kalau sudah kau dikabur-kaburkan, ada pergerakan sedikit beberapa piksel, pindah dari ujung meja ke tengah, langsung simpulkan itu gelas berpindah. Padahal itu hasil animasi Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Karena sudah dikaburkan video CCTV 7 itu, khususnya 17 sampai 1839. Dikaburkan menjadi seperempatnya ya, dari 2 jutaan piksel menjadi 550 ribuan piksel. Objek itu menjadi kabur, ya, frame-nya dikurangi, dari 25 menjadi 10, pergerakannya menjadi kasar, tinggal diedit beberapa piksel di area tertentu, jadilah pergerakan itu. Yang kau anggap itu gelas. Dan apa itu mengambil sesuatu itu tangannya. Ya. Yang keenam, menimbang bahwa dari rentang waktu sejak terdakwa tiba di Cafe Olivier, terdakwa merencanakan dengan mencari tempat duduk yang dipandang lebih nyaman, terhindar dari jarak sorotan CCTV nomor 7 dan nomor 9. Kau salah lagi, di persidangan Rasmiati yang menunjukkan meja 54 itu kepada Jessica. Kau bilang di sini, kau simpulkan, Jessica yang mencari meja 54. Kau baca lagi, kau tonton lagi itu kesaksian Rasmiati itu. Bah, itulah dia manajer reservasi. Dia yang menunjukkan meja 54 ke Jessica. Bukan Jessica yang mencari seolah-olah mempersiapkan diri di meja 54. Seolah-olah dia tahu CCTV mana saja. Ya, ada 16 kanal itu di VR Telview FD161S. Di mana dia tahu itu posisi apa? Posisi CCTV. Ya, di persidangan Rasmiati yang menunjukkan, ya, manajer reservasi itu ya, Cafe Olivier, mengarahkan Jessica ke meja 54. Bukan dia yang merencanakan mencari tempat duduk. Itu saja kalian sudah berbohong dan menipu. Ya, inilah pertimbangan dari Hakim Kisworo sebagai hakim ketua, hakim anggotanya Binsar Gultum, dan Partai Turus Utapea yang membasiskan, ya, pertimbangan-pertimbangan mereka dalam memutuskan perkara dengan dasar video CCTV rekayasa. Kedua ahli forensik digital, penipu, pengkhianat, bajingan, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Sekarang pertanyaannya, betapa berbahayanya hukum seperti ini, ya, barang bukti digital dimanipulasi dan direkayasa dan dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Apakah republik ini akan bernasib sebagai negara gagal? Karena kalau hukum sudah carut-marut, sudah berantakan, sudah banyak mafia hukum, sudah banyak mafia barang bukti digital, ya, maka negara ini akan menjadi negara gagal. Kontribusi kegagalan negara gagal ini adalah, salah satunya adalah Binsar Gultum, Partai Turus Utapea, dan Kisworo. Ya, kalau mereka tidak berkomplot dalam rekayasa ini, maka mereka adalah ketiga hakim bodoh. Video CCTV kabur seperti itu dipercaya, tidak layak menjadi hakim. Tumpul kalau mereka tidak ikut berkomplot merekayasa kasus ini demi kepentingan mereka. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Ya, kalau itu mereka kalian berkomplot, semoga hidup kalian, keluargamu hancur. Karena kalian sudah merusak hukum, tatanan hukum. Ya, tidak ada nalar analisa sama sekali sedikit pun. Betapa kaburnya itu. Sampai berkali-kali kau Binsar Gultum membedakan centerpiece dengan paperback saja tidak bisa. Apalagi gelas. Bertobatlah kau Binsar Gultum. Pergi kau ke Mahkamah Agung itu. Bilang, katakan memang kami memutuskan dengan video yang kabur. Itu baru kau anak Tuhan yang kau bilang dalam komentarmu. Anak Tuhan Yesus mengasihi. Mengasihi kok memutuskan perkara dengan video kabur. Kasih apa itu? Kasih semu, kasih palsu. Sebelum Anda check up dari dunia ini, sebaiknya kau pergi ke Mahkamah Agung. Sadarkan mereka, kami telah salah memutuskan perkara dengan video kabur. Kalau kau butuh bantuan untuk menjelaskan kepada Mahkamah Agung itu, saya siap. Ya. Dan kau sendiri harusnya yang melaporkan. Kalian bertiga, Binsar Gultum, Partai Turus Utapea, dan Kisworo, kalian harusnya melaporkan sendiri Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto itu. Karena telah memberikan kesaksian palsu, keterangan palsu, merekayasa barang bukti, telah menipu kalian. Kalau kalian tidak berkomplot, harusnya kalian sendiri yang melaporkan. Biar kita buktikan dulu seberapa hebat kalian melaporkan polisi. Mampu nggak kalian? Jangan cuma gunakan pasal 242 KUHP untuk pemberian keterangan palsu. Jangan cuma ngomong, buktikan kalian sendiri yang melaporkan. Itu baru gentleman. Itu baru anak Tuhan. Itu baru kasih Yesus. Seperti komentarmu itu.
Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Bali Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Horas!